Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rengga Madia SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen persediaan. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan memaparkan hasil observasi terkait penerapan metode EOKI dan analisis ABC pada Japa Cafe Karawang. Saran materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bunga Dwi Meina, yang kedua ada saya sendiri Suratna Dewi Syami, dan ketiga ada Wahyuni Rahayu. Manajemen persediaan adalah salah satu hal penting dalam bisnis distribusi dan retail. Menurut Lutfiana pada tahun 2020, manajemen persediaan berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengatur kebutuhan bahan baku, barang yang belum selesai diproses atau belum jadi, maupun barang jadi, sehingga selalu tersedia dalam kondisi apapun. Gambaran objek penelitian yang kami ambil yaitu dari usaha Japa Cafe. Jenis usahanya itu minuman, lalu untuk alamatnya berada di Jalan Berata Raya, Sukaluyut, Luk Jambe Timur, Karawang, dengan jumlah karyawan 2 karyawan. Selanjutnya ada proses operasional. Yang pertama itu dimulai dari pemasok, yang kedua penerimaan bahan baku, yang ketiga penyimpanan persediaan, lalu pengambilan bahan baku, proses produksi, lalu ada produk jadi, lalu dikirim ke pelanggan. Setelah proses operasional ada proses produksi. Yang pertama itu penerimaan pesanan, yang kedua itu persiapan dari bahan bakunya, terus proses penyeduhan, selanjutnya ada peracikan minuman, lalu pengecekan kualitas minuman, lalu disajikan minumannya kepada pelanggan. Alur proses dari pembelian, yang pertama itu mengecek kebutuhan persediaan, yang kedua itu memesan pesanan stok ke pemasok, yang selanjutnya ada pengiriman atau pengambilan bahan baku, tapi di sini mereka itu dikirim, lalu penerimaan bahan baku, pemeriksaan jumlah dan kualitas, lalu setelah itu stok disimpan di cooler box. Jenis persediaan yang digunakan pada Japa Cafe itu ada 4. Yang pertama ada raw material. Raw material ini merupakan bahan baku dasar atau komponen awal yang masih dalam kondisi mentah. Jadi bahan baku yang digunakan itu bubuk minuman, creamer, susu kental manis, gula, whipped cream, serta air, yang seluruhnya berperan sebagai komponen utama dalam proses pembuatan produk minuman dan menjadi bagian dari produk akhir yang disajikan kepada konsumen. Yang kedua ada work in process atau WIP. WIP ini terdiri dari barang atau produk yang sudah mulai diproses, namun belum menjadi produk akhir. Contohnya seperti minuman yang sudah disediakan tetapi belum melalui tahap akhir, pengemasan akhir. Yang ketiga ada komponen pembantu. Komponen pembantu ini adalah bentuk dari persediaan yang terdiri dari bahan atau barang yang digunakan untuk mendukung pengoperasian pada perusahaan, tetapi ini tidak langsung terlibat dalam proses produk jadi. Contohnya itu hand mixer dan cooler box untuk penyimpanan stoknya, es batu. Lalu barang kebutuhan operasional yang terakhir. Barang kebutuhan operasional ini merupakan bagian perlengkapan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan atau sebuah perdagangan untuk menunjang kelangsungan kegiatan operasional harian, baik yang berkaitan dengan proses produksi maupun administrasi. Jadi persediaan barang kebutuhan operasional ini yang digunakan di Japa Cafe adalah kertas atau buku untuk mencatat stok atau mencatat penjualan, lalu ada pulpen, lalu ada alat kebersihan, dan ada tab Android untuk stok pada hari itu penjualan. Selanjutnya di sini ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama data persediaan. Nama item persediaan di Japa Cafe adalah varian cafe latte, yang dimana varian ini yang paling best seller. Harga per unit yang normal 8.000, yang strong 10.000. Pemakaian atau penjualan bulanan 900 cup. Jumlah persediaan saat ini 526. Lead time pemesanan 2-3 menit. Bahan bakunya yaitu ada serbuk kopi, harganya 15.000, susu
SKM 57.000, es batu 18.000, gula cair 18.000, air 6.000, dan creamer 20.000. Selanjutnya di sini ada biaya persediaan. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang muncul setiap kali Java Cafe melakukan pembelian bahan baku. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, biaya ini berasal dari proses pemesanan kepada pemasok, seperti biaya komunikasi, waktu yang digunakan untuk melakukan pemesanan, serta biaya pengambilan atau pengiriman bahan baku. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang muncul akibat penyimpanan bahan baku di tempat usaha. Pada Java Cafe, biaya ini meliputi penggunaan listrik untuk penyimpanan bahan baku, keterbatasan ruang penyimpanan, serta risiko bahan baku mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, terutama bahan yang mudah rusak. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan. Biaya kekurangan persediaan terjadi ketika bahan baku tidak tersedia saat dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kondisi ini dapat menyebabkan Java Cafe tidak dapat melayani permintaan sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Selain itu, kehabisan stok juga dapat mengganggu kelancaran operasional dan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha. Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis ABC pada produk cafe latte di Java Cafe. Berdasarkan nilai volume penjualan tahunan, cafe latte normal memberikan kontribusi terbesar yaitu 65,12% dari total nilai persediaan tahunan sehingga diklasifikasikan sebagai kelas A dan menjadi item yang paling kritis. Sementara itu, cafe latte strong hanya memiliki kontribusi sebesar 34,88% dan termasuk dalam kelas C, sehingga pengendaliannya tidak seketat kelas A. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan Java Cafe perlu difokuskan pada cafe latte normal karena memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai persediaan dan penjualan. Selanjutnya, perhitungan EOQ pada cafe latte normal. Permintaan tahunan 7.560 cup per tahun, biaya pemesanan per order 5.000, biaya penyimpanan per unit per tahun 800, dan diperoleh nilai EOQ sebesar 307 cup. Hasil ini menunjukkan bahwa Java Cafe sebaiknya melakukan pemesanan bahan baku untuk cafe latte normal sebanyak 307 cup setiap kali pesan. Jumlah ini dianggap paling ekonomis karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Frekuensi pemesanan R atau Q dapat dilihat dari hasilnya. Ini berarti mereka harus memesan secara teratur dan tidak menumpuk stok dalam jumlah besar. Hasil pemesanan ini menunjukkan bahwa sistem persediaan Java Cafe sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis minuman dengan bahan baku yang mudah rusak dan tingkat perputaran persediaan yang tinggi. Jarak waktu antar pesanan. Dengan frekuensi pemesanan sekitar 25 kali setiap tahun, jarak antar pemesanan adalah sekitar 12 hari. Artinya bahan baku cafe latte normal harus dipesan oleh Java Cafe setidaknya 2 minggu sekali agar stok tetap tersedia dan tidak menumpuk terlalu lama di gudang. Ini akan membantu sistem persediaan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan bahan baku. Perhitungan safety stock. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada 9 cup safety stock yang berfungsi sebagai pengaman persediaan untuk mengantisipasi permintaan yang tidak pasti atau keterlambatan pasokan selama proses pemesanan. Dengan adanya persediaan pengamanan ini, Java Cafe tetap dapat melayani pelanggan meskipun terjadi peningkatan permintaan secara tiba-tiba atau gangguan kecil dalam proses pemesanan bahan baku. Perhitungan reorder point. Reorder point sebesar 35 cup diperoleh berdasarkan rata-rata permintaan harian sebesar 25,2 cup, lead time 1 hari, dan stok keamanan sebesar 9 cup. Artinya ketika persediaan cafe latte normal Java Cafe mencapai 35 cup, maka bahan baku harus segera dipesan sehingga proses produksi dan pelayanan konsumen tidak terganggu. Penerapan ROP ini bertujuan agar persediaan tidak habis sebelum pesanan baru datang.
Selanjutnya di sini ada analisis sistem pengendalian persediaan. Penerapan sistem just in time pada Java Cafe dinilai layak diterapkan secara parsial karena tingginya perputaran persediaan, khususnya pada produk cafe latte, serta lead time pemesanan bahan baku yang singkat. Hasil perhitungan EOQ menunjukkan jumlah pemesanan yang optimal dan sejalan dengan prinsip JIT dalam menekankan persediaan. Namun, untuk mengantisipasi risiko kehabisan stok akibat fluktuasi permintaan dan gangguan pasok, diperlukan penetapan safety stock dan reorder point. Secara keseluruhan, kombinasi JIT, parsial, EOQ, safety stock, dan ROP merupakan strategi pengendalian persediaan yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kelancaran operasional Java Cafe. Selanjutnya di sini ada interpretasi hasil. Berdasarkan analisis manajemen persediaan di Java Cafe, dapat disimpulkan bahwa kopi latte normal merupakan produk paling dominan dan strategis dengan kontribusi 65,12% terhadap total penjualan tahunan, sehingga termasuk dalam kelas A pada analisis ABC dan memerlukan pengelolaan persediaan yang lebih ketat. Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) membantu menentukan jumlah pemesanan optimal guna menekankan biaya pemesanan dan penyimpanan. Selain itu, penetapan safety stock (SS) dan reorder point (ROP) berperan penting dalam menjaga ketersediaan stok dan mencegah kehabisan persediaan. Secara keseluruhan, penerapan ketiga metode tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menjamin ketersediaan produk unggul secara berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi pemborosan. Berdasarkan konsep 7 pemborosan, 7 wastes dalam manajemen land, pemborosan persediaan di Java Cafe berpotensi terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain overproduksi akibat penyimpanan bahan melebihi permintaan, persediaan berlebih yang meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan, serta menunggu karena ketidaksesuaian ketersediaan bahan baku. Selain itu, gerakan tidak perlu atau mungkin dan transportasi tidak efisien dapat terjadi akibat penataan dan tata letak penyimpanan yang kurang baik. Pemrosesan berlebihan dan cacat produk juga berpotensi menimbulkan pemborosan ketika pengelolaan tidak sesuai standar, sehingga produk tidak layak jual harus dibuang. Selanjutnya ada konflik kepentingan persediaan antara fungsi. Dalam pengelolaan persediaan dapat terjadi konflik kepentingan antara fungsi. Pemilik usaha cenderung menyimpan stok besar untuk menghindari kehabisan, namun hal ini meningkatkan biaya dan risiko kerusakan. Sebaiknya, fungsi pelayanan membutuhkan ketersediaan bahan baku yang siap setiap saat. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya manajemen persediaan yang terintegrasi agar seluruh fungsi memiliki tujuan yang selaras. Dampak apabila tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Apabila Java Cafe tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik, maka dapat terjadi stock out yang menurunkan penjualan dan kepuasan pelanggan, peningkatan biaya operasional akibat pemborosan dan penyimpanan, serta penurunan efisiensi kerja karyawan. Selain itu, resiko kerusakan dan kedaluarsa bahan baku semakin tinggi dan dapat berdampak pada menurunnya daya saing usaha karena kualitas produk dan pelayanan menjadi tidak optimal. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kopi latte normal merupakan item persediaan paling kritis kelas A karena memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai persediaan tahunan Java Cafe, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Jumlah pemesanan optimal (EOQ) ditetapkan sebesar 307 cup per pemesanan untuk minimalkan total biaya persediaan, dengan safety stock sebesar 9 cup sebagai cadangan guna mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pasokan. Pemesanan kembali ROP perlu dilakukan saat persediaan mencapai 35 cup agar operasional tetap berjalan lancar. Selain itu, ditemukan beberapa masalah dan pemborosan seperti persediaan berlebih pada bahan mudah rusak, potensi overproduksi, waktu menunggu akibat ketidaksesuaian stok, gerakan kerja yang tidak efisien, serta risiko cacat produk akibat kesalahan pengguna bahan yang dapat menurunkan efisiensi operasional.
Selanjutnya di sini ada saran. Java Cafe disarankan menerapkan sistem pengendalian persediaan yang lebih terstruktur dengan fokus pada item kelas A, menggunakan jumlah pemesanan sesuai EOQ dan waktu pemesanan berdasarkan ROP agar stok tetap optimal dan biaya dapat ditekan. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, kafe dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi kasir digital POS atau pencatatan stok berbasis Spreadsheet guna memantau persediaan secara real time. Sistem kontrol yang tepat adalah kombinasi EOQ, safety stock, dan reorder point yang didukung penerapan just in time secara parsial sesuai dengan karakteristik Java Cafe sebagai UMKM dengan perputaran persediaan tinggi dan lead time singkat. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.